Baru beberapa jam berlalu, tapi saya sudah merasa letih sekali. Mungkin pekerjaan sebagai peneliti dan arkeolog bukan pekerjaan yang cocok untuk saya. Baru saja selesai meneliti, kami sudah harus melanjutkan perjalanan ke titik lain. Sampai di tengah perjalanan, saya melihat bapak tua yang mungkin sudah berusia 60 tahunan atau lebih berdiri di pinggir jalan. Dan tidak jauh dari tempat si bapak tua itu berdiri, Uncle Jack memberhentikan mobil. Dan kami sepertinya akan mengarah masuk dalam hutan belantara lewat jalan setapak. Awalnya saya pikir bapak tua itu adalah pertapa, tapi ternyata dia adalah kuncen atau juru kunci Alas Purwo. Saya rasa Uncle Jack sudah tahu identitas bapak tua ini. Jadi kami langsung berhenti ketika berpapasan dengan beliau. Sayang sekali, saya tidak diizinkan untuk menyebutkan nama kuncen Alas Purwo di cerita kali ini. Dan seterusnya, saya akan menggunakan nama Mbah Kuncen. Sebelum masuk area pedalaman hutan Alas Purwo, tim ekspedisi sempat mengobrol sebentar dengan Mbah Kuncen. Karena kami bertujuan untuk meneliti dan mengambil sampel artefak sejarah dan flora, Mbah Kuncen juga merekomendasikan beberapa tempat yang layak untuk diteliti. Dan jika menyimak saran dari Mbah Kuncen, kami direkomendasikan untuk masuk ke jalur Napak Tilas. Ada juga yang menyebutnya sebagai jalur pertapa. Mbah juga banyak merekomendasikan gua-gua bersejarah yang ada di Alas Purwo. Salah satunya adalah gua istana yang memang sudah sangat terkenal itu. Ya, kalau saya lihat dari daftar objek yang akan diteliti, gua istana memang termasuk. Saat itu, Mbah Kuncen juga sedikit bercerita soal sarkofagus tua yang berada di gua istana. Selain itu, konon katanya, gua itu juga menjadi saksi bisu pertemuan Presiden pertama Indonesia, yaitu I.R. Soekarno dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Setelah selesai berbincang-bincang, kami melanjutkan perjalanan. Uncle Jack kemudian memberikan hati untuk masing-masing orang. Setelah semua alat berfungsi dengan baik, kami pun bersiap-siap mengambil perkakas dan tas carrier masing-masing. Sedangkan saya, Ajay dan Dinda hanya membawa tas daypack saja karena kami juga sepertinya tidak akan mengikuti kegiatan ekspedisi ini sampai selesai. Awalnya, Uncle Jack sebagai ketua ekspedisi ingin melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun lokasi gua istana ternyata masih cukup jauh. Sementara itu, akses jalan masih bisa dilalui mobil. Maka sembari menuju ke gua istana, kami akan mengambil sampel di hutan bambu Alas Purwo. Sebelum kami pergi, Mbah Kuncen sempat memberikan peringatan kepada kami. Saya bahkan masih ingat betul kata-kata beliau. Apa saja yang akan dilihat dan yang akan terjadi, jangan lupa tujuan dan niatmu datang ke tempat ini. Berpegang teguh pada keyakinan yang ada di hati. Mereka akan mencoba merasuk ke dalam hati dan pikiranmu, maka jagalah hati dan pikiranmu dari hal-hal negatif. Begitu kata Mbah Kuncen. Sebenarnya saya agak sedikit aneh mendengar kata mereka. Siapa yang dimaksud mereka oleh Mbah Kuncen? Apakah mereka itu para pertapa? Apa mungkin mereka itu adalah penghuni Alas Purwo? Saya sempat menanyakan itu ke Uncle Jack.
Namun paman saya itu melarang saya memikirkan hal-hal yang seperti itu. Paman saya menjelaskan, biasanya orang-orang zaman dahulu memang suka memakai bahasa kiasan. Tujuannya untuk meyakinkan anak, cucu dan keturunannya agar tidak melanggar larangan. Ya intinya sih, kami harus mengutamakan sopan santun di mana saja kami berada dan jangan melewati batasan-batasan tertentu. Tapi sayangnya, Demian yang memang tidak percaya dengan hal-hal mistis, malah seperti menertawakan peringatan dari Mbak Kuncen. Dia menampik semua yang disampaikan oleh juru kunci Alas Purwo itu. Baginya itu adalah mitos semata, bahkan terdengar seperti dongeng untuk anak kecil. Bahkan, Damian masih sempat-sempatnya menakuti saya, Ajay dan Dinda, dengan berkata bahwa ada sesuatu di pinggiran jalan, di balik pepohonan. Melihat reaksi kami yang ketakutan, dia pun tertawa puas. Lihat, itu karena kalian terlalu gampang percaya dengan omongan orang tua tadi. Lebih baik kalian santai saja dan jangan terlalu dipedulikan. Itu hanya sekedar cerita dongeng di luar nalar logika manusia. Aku sih nggak percaya dengan hal gaib seperti itu, ujar Damian dengan bahasa Inggris. Tapi, iya, Damian mungkin tidak tahu kalau di balik pohon-pohon Alas Purwo memang ada yang sedang mengawasi kami. Saya sempat beradu mulut dengan lelaki Australia itu. Bagi saya, hal-hal gaib itu ada dan memang hidup berdampingan dengan manusia. Tapi percuma menjelaskan, toh memang dia tidak meyakini hal tersebut. Kami sempat terdiam dan hening saat di perjalanan sebelum terdengar suara ledakan cukup keras. Kami semua dikagetkan dengan suara ledakan ban mobil. Mendengar itu, spontan Uncle Jack memberhentikan mobilnya. Ethan segera turun untuk memastikan kondisi ban mobil kami, dan dia mengisyaratkan kondisi ban mobil kami sudah sangat buruk. Padahal sebelum berangkat, semua komponen mobil diperiksa dan hasilnya semua dalam kondisi terbaik. Baru juga setengah jalan, kami harus dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Uncle Jack kemudian menyuruh saya, Ajay, Dinda dan Damian untuk turun dari mobil. Mendengar obrolan Ethan dengan paman, sepertinya kami tetap harus melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil tim lain. Saat itu, tim kami dibagi ke dalam 3 mobil. Saya dan Ajay ikut mobil kedua, Ethan dan Dinda ikut mobil ketiga, dan Uncle Jack serta Damian berada di mobil keempat. Cukup desak-desakan karena mobilnya sudah sesak oleh perkakas untuk keperluan ekspedisi. Kalau tidak salah menghitung, butuh waktu sekitar 7 menit berjalan kami sampai di dekat lokasi gua. Mobil kami tinggal di pos pancur, dan lanjut berjalan kaki menuju gua istana tersebut. Untuk sampai ke gua istana, kami harus berjalan kaki dari pos pancur melewati hutan bambu. Jaraknya cukup lumayan, sekitar 2 kilometer. Trekking sejauh 2 kilometer sebetulnya biasa saja. Namun entah bagaimana saya sudah merasa sangat capek. Sambil menarik napas, saya melihat langit sudah berubah jingga, dan waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Rasa ingin istirahat dan makan tiba-tiba terasa sangat mendesak. Namun, saya tidak mungkin menghentikan proses penelitian.
Terlihat tim peneliti bekerja dengan tekun dan aman dari teguran penjaga karena sudah mendapatkan izin. Perlu pendengar tahu, sebetulnya di sana ada papan larangan untuk beraktivitas di hutan bambu alas purwo. Saya tidak tahu alasannya, namun kalau mengamati suasana sekitar, perasaan seram dan takut wajar untuk muncul. Pohon-pohon bambu di sini ada yang tinggi menjulang, ada yang sampai melengkung dan menghalangi jalan. Saya kemudian melihat Ajay dan Dinda yang sudah lelah menghampiri paman, kemudian menanyakan tentang kelanjutan perjalanan. Uncle Jack, kira-kira kita langsung ngebut kejar ke gua istana atau gimana? Soalnya udah mulai gelap. Apa kita balik saja ke pos pancur buat istirahat dan bangun camp di sana? Mendengar pertanyaan itu, Uncle Jack melirik jam tangannya. Dan setelah berpikir sebentar, paman memberi isyarat bagi tim untuk menunda perjalanan ke gua istana. Pertimbangan paman adalah hari sudah gelap dan harus menempuh jalur yang belum sepenuhnya tim ini kenali. Meskipun membawa lampu sorot, paman tidak mau mengambil resiko. Ethan yang memahami isyarat paman berjalan mendekat. Saya melihatnya membisikkan sesuatu ke telinga Uncle Jack. Lagi-lagi paman saya terlihat berpikir keras. Setelah itu, dia membagi tim menjadi dua. Tim pertama bertugas membangun base camp di pos pancur. Sementara itu tim kedua melanjutkan ekspedisi ke gua istana. Saya agak heran dengan perubahan keputusan dari paman. Namun saya tidak berani urun suara mengingat saya dan teman-teman hanya sebatas menumpang. Tim satu yang berisi Ajay dan tim arkeolog lainnya kembali ke pos pancur untuk menyiapkan camp. Sedangkan tim dua yang berisi saya, Uncle Jack, Ethan, Damian, Dinda, dan dua orang lainnya melanjutkan perjalanan ke gua istana. Lantaran sempat berhenti, posisi kami masih di hutan bambu alas purwo ketika maghrib datang. Dan satu hal yang saya rasakan adalah gelapnya hutan bambu di sini terasa lebih pekat dibanding gelap biasanya. Rasanya, hawa yang terasa langsung berubah drastis ketika sinar matahari menghilang. Sesak sempat terasa di dada. Saya yang berusaha sekuat tenaga untuk mengusir pikiran-pikiran negatif memilih untuk berjalan di sisi paman. Dan begitu gelap turun, suasana langsung hening. Kicau burung masih terdengar, tapi tidak semerdu kala pagi hari. Enggan melihat kanan dan kiri, tanpa sadar saya meninggalkan Dinda sendirian di belakang. Saya pun langsung menengok dan menyorot ke belakang mencari sosok Dinda. Saat itu, saya mendapati Dinda berdiri diam. Dia seperti membatu, dan wajahnya menunduk. Saya mencoba memanggil namanya, tapi dia tidak merespon. Lantas kami menghampiri Dinda dan saya mencoba untuk menyadarkan dia. Din, woi, Dinda, jangan bengong. Woi, Dinda, jawab. Suara saya terdengar semakin keras. Sontak, Ethan dan Damian segera meminta bantuan medis ke tim satu melalui HT. Sementara itu Uncle Jack menurunkan tas dari punggung dan menggoyang pundak Dinda dengan keras sembari memanggil namanya. Dan ketika Uncle Jack mencoba memegang wajah Dinda, tiba-tiba Dinda menunjukkan ekspresi yang menyeramkan. Dia melotot ke arah Uncle Jack. Wajahnya terlihat pucat dan saya langsung tahu bahwa itu bukan lagi Dinda. Sejak mengalami trauma semasa tinggal di rumah nenek, saya jadi lebih peka terhadap perubahan yang tidak alami. Maka yang bisa saya lakukan adalah secepatnya menyadarkan Dinda.
Saya mencoba menyiramkan air ke wajah Dinda dengan harapan supaya dia kaget, kemudian lebih cepat sadar sehingga tidak semakin dalam dibawa ke alam lain. Salah satu tim arkeolog Uncle Jack yang bernama Irwan mengatakan bahwa sepertinya Dinda kerasukan makhluk halus. Ya, siapa saja bisa menduga hal itu dengan mudah. Alas Purwo gelap, sunyi dan angker. Kombinasi ampuh yang bisa bikin orang lupa. Panik dengan cepat menjalar lantaran tidak ada dari kami yang bisa mengobati orang kesurupan. Kami hanya bisa berhafal doa sembari berharap Dinda cukup kuat untuk melawan. Selama beberapa waktu, hanya itu yang bisa kami lakukan. Sementara itu, Ethan dan Damian bergegas kembali ke pos pancur untuk meminta pertolongan. Begitu Ethan dan Damian berlari ke arah pos pancur, Dinda menolehkan kepalanya ke arah dua orang itu berlari. Tapi pada saat itu Dinda ikut berlari tapi ke arah berbeda. Astaga Dinda! Saya hanya bisa berteriak melihat teman saya berlari masuk hutan bambu Alas Purwo. Saya, Uncle Jack dan Irwan spontan berlari mengejar Dinda. Sembari berlari saya melaporkan situasi ke tim 1 melalui HT. Tim 1 merespon dan bilang akan segera mengejar kami. Sementara Ethan dan Damian sendiri kemungkinan belum sampai di pos pancur tempat tim 1 berada. Tidak mau membuang waktu, kami bertiga mengejar Dinda yang berlari dengan kelincahan di luar nalar. Saya dan Irwan bahkan tidak sanggup lagi berlari ketika Dinda mulai menjauh. Dan ketika kami berhenti, Uncle Jack masih kuat untuk berlari. Paman masih punya stamina untuk mengejar Dinda. Ketika melihat Dinda dan Uncle Jack berlari menjauh, ada rasa sedih yang saya rasakan. Sebuah tekanan perasaan yang dari kemarin tidak pernah saya rasakan. Bukan lagi rasa takut, tetapi kesedihan. Ketika menyaksikan dua orang yang saya kasihi semakin dalam masuk ke dalam kawasan yang masih asing bagi manusia di Alas Purwo.